Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, NPM 19510200315. Saya perwakilan dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan uang dalam perekonomian. Jadi fungsi uang dalam perekonomian terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi asli. Fungsi asli dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alat tukar atau medium of exchange. Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar. Alat tukar merupakan fungsi utama uang karena pada dasarnya penggunaan uang adalah untuk memudahkan pertukaran. Yang kedua yaitu sebagai satuan hitung atau unit of account. Fungsi uang yang kedua adalah sebagai satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung sudah merupakan suatu keharusan. Tanpa adanya satuan hitung, orang akan sulit menentukan nilai atau harga suatu barang dan jasa. Selanjutnya yaitu fungsi turunan uang. Yang pertama yaitu menunjukkan harga. Dalam bidang perekonomian, entah itu barang atau jasa yang diperjualbelikan, tentu harus tahu harga dari barang atau jasa tersebut. Uanglah yang dinobatkan untuk menentukan harga tersebut. Dengan kata lain, uang dimanfaatkan sebagai sebuah alat penunjuk harga. Dengan mengetahui harga suatu barang, maka bisa memperkirakan untuk jadi membeli atau tidak suatu barang. Yang kedua yaitu alat pembayaran. Setelah mengetahui harga suatu barang, dengan melihat fungsi uang sebagai penunjuk harga, maka selanjutnya adalah sebagai alat pembayaran. Tanpa uang, manusia tidak dapat membeli sebuah barang atau jasa. Yang ketiga yaitu penimbun kekayaan. Fungsi uang sebagai penimbun kekayaan, uang sebagai penimbun kekayaan adalah bagian kekayaan seseorang atau perusahaan dalam menunjukkan seberapa besar finansial yang dimiliki. Ini berarti menyimpan uang sama artinya dengan menyimpan kekayaan. Yang keempat yaitu pemindahan kekayaan. Uang sebagai pemindahan kekayaan maksudnya ialah seseorang yang memiliki suatu kekayaan dapat dipindahkan ke dalam bentuk kekayaan lain dengan menggunakan perantara uang. Yang kelima yaitu penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Uang sangat berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap sangat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Hal ini dikarenakan setiap orang akan termotivasi untuk memperoleh uang sehingga mereka ingin bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi. Motivasi ini didapat juga karena uang adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan. Yang keenam adalah alat pembayar utang. Fungsi uang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran utang. Hal tersebut karena uang dapat digunakan untuk mengukur atau dijadikan standar pembayaran utang pada masa yang akan datang. Uang yang digunakan oleh manusia sebagai alat pembayaran akan berubah fungsi jika uang itu dipinjam oleh seseorang. Maka diwajibkan bagi orang yang meminjam uang untuk mengembalikan uang secara tidak langsung. Uang sudah berubah fungsi sebagai alat pembayaran utang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iwani Khairuddin, NPM 191020150, ingin membacakan materi 1 bagian C dan D. Yang pertama bagian C, defisit anggaran dan kebijakan moneter. Kebijakan yang memiliki peran penting dalam pemerintahan untuk menstimulasi keadaan ekonomi adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter berfokus pada meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan ekonomi. Menggunakan teori ekonomi modern, dewasa ini pemerintah dengan dibantu oleh ekonomi telah memiliki cara untuk menggunakan kebijakan ekonomi moneter demi mengurangi lama dan tingkat keparahan resesi.
Perkembangan ini sangat penting karena memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan efek berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah resesi. Kebijakan ekonomi yang benar dapat meningkatkan kesejahteraan negara. Selanjutnya, poin yang D, tinjauan umum atas sistem finansial. Sistem keuangan atau financial system. Sistem keuangan terdiri dari institusi-institusi dalam perekonomian yang membantu dalam mencocokkan tabungan seseorang dengan investasi orang lain. Tabungan dan investasi adalah unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua, lembaga-lembaga keuangan. Pada tingkat yang lebih luas, sistem keuangan memindahkan sumber daya ekonomi langka dari penabung kepada peminjam. Penabung menyimpan karena berbagai alasan, diantaranya persiapan dana, pendidikan anak, tabungan saat pensiun, dan tabungan masa depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Widyastuti, NPM 1951020392. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang definisi, fungsi, dan pengukuran uang. Yang pertama ada definisi uang. Dalam KBBI, uang memiliki arti alat tukar penukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitungan yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak, atau uang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Menurut pendapat Rollin J. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking and Monetary System tahun 1957, mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan biasanya diterima umum dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, dan pembayaran hutang. Sedangkan menurut pendapat A. C. Pigow dalam bukunya The File of Money pada tahun 1950, mengatakan bahwa yang dimaksud uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar, dan masih banyak beberapa pendapat para ahli mengenai definisi uang. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Yang kedua, fungsi uang. Saat ini fungsi uang sebagai alat transaksi dalam kehidupan. Sedangkan jika dilihat dalam kegiatan ekonomi dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi asli. 1. Uang sebagai alat tukar-menukar atau medium of exchange. Uang mudah digunakan orang untuk memperoleh suatu barang yang diinginkan. Dengan adanya uang sebagai alat tukar-menukar dapat menghilangkan diperlukan kesesuaian kebutuhan sebelum pertukaran dilakukan seperti barter. Uang di sini menjembatani barang dan jasa antara penjual dan pembeli. Yang kedua, uang sebagai satuan pengukur nilai. Uang dapat digunakan untuk mengukur nilai suatu barang. Uang juga dapat berfungsi sebagai satuan hitung, yaitu uang dapat digunakan sebagai alat untuk menghitung kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya, sebuah pensil dibeli dengan harga 3.000 dan sebuah tas dengan harga 30.000. Dengan demikian, nilai sebuah tas sama dengan nilai 10 pensil. Yang kedua ada fungsi turunan. Fungsi turunan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Berbeda dengan uang sebagai alat tukar, maksudnya di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan bentuk barang atau jasa apapun, contohnya pajak. Yang kedua, sebagai alat pembayaran hutang. Digunakan untuk melunasi hutang piutang atau untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang ditabung dan disisihkan untuk keperluan masa mendatang. Dan yang keempat, sebagai penunjuk harga, memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalnya harga pensil 3.000 sementara harga pena 5.000. Sehubungan dengan fungsi-fungsi uang tersebut, maka seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi 3 motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif uang spekulasi. Materi selanjutnya yaitu pengukur uang atau money measurement concept. Uang merupakan alat ukur umum dan paling tepat adalah aktivitas ekonomi dan menjadi dasar yang tepat pula bagi pengukuran analisis akuntansi. Mengapa uang dijadikan sebagai standar dalam mencatat aktivitas ekonomi?
Perlu diingat bahwa kita sudah tidak menganut sistem ekonomi barter. Uang mempunyai nilai nominal yang sudah pasti dan jelas, tidak seperti pengukuran nilai dengan menggunakan barang atau barter yang sangat berpotensi misis karena memiliki sifat yang subjektif. Itulah kenapa uang menjadi standar penilaian pokok. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.